Aliran dana ini bagus. Ini yang memang dikehendaki oleh partai ini. Partai ini menginginkan transparansi yang seutuhnya. Sekali lagi saya katakan, transparansinya seutuhnya. Periksa seluruh kemungkinan. Dua sekjen Nasdem jadi tersangka korupsi, tapi masih ragu Surya Paloh bubarkan Nasdem. Perang terhadap korupsi dan politisasi aparat penegak hukum. Hari ini semua diinjak, hari ini semua diintimidasi, hari ini aparat penegak hukum semena-mena melakukan politisasi hukum. Resah nggak kita? Nggak ada, Pak. Semena-mena aja ini. Mau tangkap si A, tangkap si B, tangkap si C. Kenapa yang menjadi presiden petugas partai, Pak, bukan pelayan rakyat? Saat diskusi, saya menyaksikan dari dekat pribadi-pribadi yang tak bergeming, pribadi-pribadi yang memilih untuk teguh dalam sikap, memilih untuk menghadapi ini semua, cobaan, tantangan yang muncul atas konsekuensi keputusan-keputusan dengan keyakinan bahwa Tuhan Allah Subhanahu wa Ta'ala akan berpihak kepada kebenaran. Johnny Plate sedang menjadi cerita, sekaligus contoh bagaimana seorang pejabat negara, juga petugas partai dengan jabatan sekjen, gagal menjaga amanah negara untuk menjaga profesionalisme, sekaligus menjaga diri dan menjauhkan diri dari godaan korupsi yang selama beberapa waktu sudah menjerat cukup banyak politisi, termasuk yang menjabat sebagai menteri. Penanganan Johnny Plate itu sudah sesuai hukum, karena sebenarnya ini sudah diteliti berulang-ulang, kan sudah agak lama kan isunya, tapi agak terlambat karena ini diteliti berulang-ulang, karena ini beririsan dengan politik. Nanti kalau ditindak dibilang bahwa ini tindakan politik karena punya masalah politik. Saya bilang hati-hati. Tetapi kalau bukti sudah cukup jangan ditunda, karena kalau menunda penetapan tersangka itu salah juga secara hukum. Tertangkapnya Johnny Plate yang merugikan negara senilai 8 triliun rupiah juga mengingatkan kita akan peristiwa serupa pada 2015 silam yang juga melibatkan sekjen Partai Nasdem, partai politik yang dipimpin sekaligus didirikan oleh Surya Paloh. Tidak layak Partai Nasdem dipertahankan, kata Surya Paloh usai membuka acara pembekalan caleg Partai Nasdem pada Juni 2015 lalu. Pernyataan itu keluar seiring janji Paloh bahwa dirinya akan membubarkan Nasdem jika ada kader yang korupsi. Apesnya, tak lama setelah janji itu terucap, sekjen Nasdem bernama Patrice Rio Capella justru ditetapkan sebagai tersangka oleh KPK. Capella jadi tersangka untuk perkara pengamanan kasus bansos dengan menerima suap 200 juta rupiah dari Gubernur Sumut nonaktif Gatot Pujo Nugroho. Namun, publik se-Indonesia tahu bahwa janji Surya Paloh hanya omong kosong, karena sampai kasus Johnny Plate terjadi, Partai Nasdem masih belum ada tanda-tanda dibubarkan. Bahkan kini masih ada di koalisi pemerintahan Presiden Jokowi dan Ma'ruf Amin sejak 2019 silam. Padahal kalau dipikir angka korupsi yang melibatkan Johnny Plate diperkirakan merugikan negara sampai 8 triliun loh. Bukan orang kecil itu. Juga mustahil rasanya kalau korupsinya dilakukan demi kepentingan pribadi. Jika lantas ada dugaan bahwa korupsi proyek BTS ala Johnny Plate ini ada sebagian uang yang mengarah ke partai asalnya, bukan diduga dipergunakan sebagai dana kampanye Pilpres 2024 yang bahkan tahapan resminya belum dimulai, tidak bisa disalahkan juga, meskipun masih perlu dibuktikan saat persidangan nanti. Namun, berharap seorang Surya Paloh menepati janji adalah kesia-siaan, sama seperti janji Anas Urbaningrum bahwa dirinya siap digantung di Monas jika korupsi terkait Wisma Atlet di Hambalang. 1000 dalih dan alasan rasanya akan siap dilontarkan oleh Bang Paloh. Janganlah membubarkan partai, mungkin bersikap tegas dan meminta kadernya itu bertanggung jawab dan takkan pernah memakainya lagi setelah bebas masih menjadi tanda tanya besar. Sebenarnya bagus juga sih kalau misalnya pura-pura bubarkan partai terus nanti dibikin lagi yang baru. Cuma usulan saya, jangan pakai kata nasional,
kalau mau bikin nama partai baru. Karena percuma saja mengaku partai nasionalis, tapi sekarang mendukung sosok yang pernah diuntungkan, tapi diam saja saat politik identitas digencarkan hanya demi meraih kursi empuk sebagai DKI 1, atau mau pakai nama Partai Perubahan Reborn. Begitulah kura-kura. Artikel diambil dari show.com, ditulis oleh Witoto SP. Bagaimana menurut Anda?